Manusia berkembang dengan sangat pesat. Banyak perubahan yang terjadi sejak manusia pertama kali hadir di dunia ini. Perkembangan industri, penggunaan bahan bakar, berkembang dengan sangat cepat. Revolusi industri dimulai sejak tahun 1800-an, dan sejak saat itu, suhu bumi naik dalam jumlah yang signifikan. Peningkatan suhu bumi inilah yang dapat kita katakan sebagai global warming. Apa yang menyebabkan global warming? Para ilmuwan menyebutnya dengan efek rumah kaca. Sebelum itu, mari kita fokus ke radiasi sinar matahari. Berdasarkan panjang gelombang, radiasi sinar matahari dibagi menjadi 3: inframerah, cahaya tampak, dan ultraviolet. Tidak semua radiasi sinar matahari sampai ke bumi, karena bumi memiliki atmosfer. Atmosfer bumi berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi matahari. 35% dari radiasi sinar matahari tidak sampai ke dalam bumi, karena telah diserap atau dipantulkan oleh atmosfer. 15% juga diserap oleh partikel dan gas tertentu yang ada di dalam atmosfer. Saat cahaya masuk ke sebuah rumah kaca, cahaya tampak dan ultraviolet dapat menembus kaca, sedangkan sinar inframerah dipantulkan. Radiasi gelombang pendek ini diserap oleh tanah dan tanaman sehingga mereka bisa berkembang. Pada gilirannya, tanaman ini akan memancarkan kembali kalor yang diserapnya dalam bentuk radiasi inframerah dengan panjang gelombang yang berbeda. Radiasi inframerah ini tidak dapat menembus kaca, sehingga suhu di dalam rumah kaca meningkat. Hal yang sama terjadi dengan bumi kita dan atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini menjaga bumi kita tetap hangat, menghasilkan lingkungan yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Akan tetapi, perkembangan manusia semakin cepat. Penggunaan bahan bakar fosil, perkembangan industri, penebangan hutan, membuat kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan CFC semakin memenuhi atmosfer. Hal ini membuat radiasi inframerah terperangkap di dalam bumi, sehingga suhu bumi pun menjadi semakin panas. Kenaikan suhu bumi ini membuat perubahan iklim yang semakin tidak stabil. Global warming juga membuat es di kutub utara mencair, yang membuat peningkatan permukaan laut. Peningkatan permukaan air laut mencapai tingkat yang sangat tinggi belakangan ini. Selain itu, global warming juga mempengaruhi pertanian. Lahan pertanian semakin kering dan kekurangan air, yang dapat menyebabkan gagal panen. Badai-badai ekstrim semakin meningkat. Kekeringan juga semakin meningkat. Kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Semua dampak ini kita rasakan. Tapi, masih ada saja orang yang tidak percaya kalau global warming itu nyata. Dan kita sebagai orang yang merasakan dampak-dampak nyata ini, kita harus mulai mengambil langkah. Para pemimpin dunia dari 197 negara, termasuk Indonesia, telah menyetujui The Paris Agreement, yang berjanji untuk mengurangi polusi karbon sebanyak ini untuk mengurangi pemanasan global. Bagaimana dengan kita? Mulailah dari hal yang sederhana. Kurangilah penggunaan listrik. Gunakanlah transportasi umum. Sering-seringlah mendaur ulang. Hindari produk yang menggunakan CFC. Hal-hal sederhana seperti ini akan berdampak besar untuk bumi kita tercinta. Saya Christian Devin. Terima kasih dan sampai jumpa.